Jadi tanggapan saya itu. Nah, ini kan pengobatan wirid itu kan intinya ke doa ya. Betul. Dari doa kita memohon kepada Tuhan. Iya, betul. Nah, untuk terapi wirid ini sendiri itu apakah boleh digunakan untuk non-muslim? Karena mungkin kata wirid identik dengan muslim seperti itu. Oke. Jadi wirid itu kan sama, wirid itu kan kita membaca doa secara berulang. Itu kan wirid artinya kan. Jadi kalau berbicara doa, terapi wirid ini boleh digunakan, boleh dipakai, ataupun orang yang ingin berobat boleh menggunakan terapi wirid karena doanya universal, begitu. Jadi agama lain, katakanlah agama non-muslim ingin melakukan pengobatan terapi wirid, maka doanya akan menyesuaikan dengan keyakinan mereka masing-masing, begitu. Begitu. Tasbih berarti. Tasbih hanya sebagai perantara. Oh gitu. Tasbih tidak ada agama loh Mas ya. Tasbih, ini yang salah loh. Ini yang salah. Banyak orang yang mengatakan tasbih itu identik dengan muslim. Siapa tahu? Siapa yang bicara seperti itu? Agama Buddha ada tasbihnya, ya kan? Betul atau tidak? Besar-besar di sini, biksu, ya kan? Itu sudah dari zaman dahulu. Jadi sebuah wasilah ataupun perantara itu bukan memiliki agama. Jadi itu yang penting. Doanya yang dimunajatkan itu adalah dikhususkan untuk keyakinannya masing-masing. Itu yang disesuaikan. Jadi boleh digunakan oleh berbagai agama, keyakinan yang diambil ataupun dianut masing-masing, begitu. Nah, pengobatan wirid ini tadi kan pakai tasbih gitu kan? Betul. Berarti kan bisa jarak jauh. Betul. Tanpa disentuh juga. Nah, ya. Kalau yang pasien yang datang itu diapakan itu gitu? Oke. Kalau orang yang datang ke tempat saya, pasien yang datang ke tempat saya memang sama, kita ngobrol dulu, konsultasi dulu, ya kan? Kita tentukan nih, ini gara-gara apa? Kemudian saya ingin bicara dengan orang ataupun pasiennya juga. Kemudian juga sama, saya tidak akan menyentuh mereka. Saya akan memberikan, mungkin kalau mau ataupun meminta, saya bacakan doa di segelas air putih, diminum saja. Kemudian ketika sudah mulai prosesnya, ya saya berikan wiridnya yang sudah disesuaikan dengan orangnya. Nah, tasbihnya juga. Tasbih digunakan nanti ketika di rumah. Ingat Mas, tidak ada kesembuhan yang langsung. Ya. Tapi kalau kita berbicara dengan hukum dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada orang yang langsung sembuh. Saya tidak tahu, ya kan? Baru datang pun sembuh. Saya pernah loh, ada pasien yang datang, dia penyakitnya apa begitu, saya lupa. Baru masuk pintu, loh langsung sembuh dia. Langsung seger gitu ya. Kalau tidak salah apa dulu ya? Mungkin ini hubungannya dengan suara. Mohon maaf, mungkin tunawicara. Tidak bisa ngobrol, tidak bisa ngomong. Masuk ke tempat saya tiba-tiba ngomong, terima kasih Ki Bagus. Loh, kan orangnya, keluarganya juga kaget gitu. Mungkin itu kan saya tidak bisa mengatakan kenapa semacam itu adalah keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gitu. Saya mendapatkan pertanyaan baru. Monggo silakan. Jadi kan tadi Ki Bagus bilangnya yang nggak bisa bicara, maaf, yang mungkin sebelumnya sakit tidak bisa bicara jadi bisa bicara. Saya lihat beberapa juga itu pernah lihat kalau orang yang buta diobati dengan alternatif bisa sembuh, orang tidak bisa mendengar diobati dengan alternatif sembuh. Dan itu kan mungkin kalau di medis agak membingungkan ya. Oke, jadi gini, penjelasan saya gini Mas. Kalau dia memang sudah sakit dari kecil, ya kan, sudah didiagnosa kedokteran itu tidak bisa melihat sampai kapanpun, mohon maaf, karena mungkin kerusakan mata, kerusakan gendang telinga, dan itu mustahil untuk sembuh, ya mungkin itu juga, ya saya mengatakan tidak bisa 100% ya, bisa disembuhkan nantinya, begitu. Mungkin ya membantu, agar apa, mungkin orangnya lebih tenang, begitu. Jadi harus didiagnosa dokter dulu Mas. Kalau dia memang sakitnya, ya ini mungkin kecelakaan, tangannya putus, Ki, tolong disambungkan. Nah ini mustahil loh. Ya kan, apalagi Ki, keluarga saya ada yang meninggal, tolong hidupkan. Nah ini apalagi kan, ini yang mustahil itu tidak bisa disembuhkan gitu. Jadi kan kita ya harus waras lah, kita berdoa, kemudian kita berusaha ikhtiar kemanapun, ya kita harus realistis juga gitu. Kalau memang yang sakit tadi, mohon maaf, yang datang ke tempat saya tiba-tiba bisa bicara, dulunya memang sudah bicara, tapi ada kesalahan, kerusakan ataupun sakit di tenggorokannya, dia tidak bisa bicara lagi, begitu. Nah, ketika diobat ketika dokter, ke dokter
dokter semuanya normal, itu apakah bisa mungkin karma tadi atau itu tanda kutip. Kita lihat dulu rekam jejaknya begitu. Ini kenapa sih kok mulai seperti ini? Gejalanya dulu seperti apa gitu kan bisa dideteksi. Kalau hal-hal yang tidak wajar tiba-tiba, hal-hal yang tidak wajar, dia tidak melakukan apapun, tiba-tiba kok timbul seperti itu, kemudian ada gejala-gejala lainnya, katakanlah ya Mas, mohon maaf. Sebelum dia sakit seperti itu, dihantui seseorang, didatangi makhluk halus. Ini kan indikasi bahwa memang ini adalah tindakan dari makhluk halus, bisa jadi. Kemudian kalau andai kata dia mengatakan, saya tidak ketemu seperti itu Ki Bagus, tapi saya mohon maaf Ki, saya dulu pernah menyakiti seseorang, mengatain seseorang, bisa saja masuknya ke ranah hukum dari alam, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, kita ketahui dulu, diagnosa dulu lah ibaratnya, semacam itu. Kalau mau berobat, datanglah ke dokter terlebih dahulu, ya kan? Ke dokter dulu, dicek semuanya. Kalau kok tidak mendapatkan kesembuhan, bolehlah untuk ke arah pengobatan alternatif terapi wirid. Tapi ingat, tidak ada paksaan, sudah yakin, mantap dalam hati, ya. ikhlas gitu ya? Betul, ikhlas, maka silakan begitu.